Film superhero terhebat tahun ini akhirnya bisa kita saksikan bersama. Ya, Spider-Man No Way Home sudah bisa kalian tonton keseruannya mulai 15 Desember di bioskop Indonesia. Banyak sekali hal menarik yang diperlihatkan di sini, mulai dari kemunculan karakter mengejutkan, banyak Easter egg, dan pertarungan seru antara Spider-Man melawan musuh-musuh dari alam semesta yang lain. Tapi sadarkah kalian, ending dari film ini menyisakan banyak pertanyaan penting yang mungkin membuat kalian tidak bisa tidur nyenyak setelah menonton filmnya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah penjelasan ending dari Spider-Man No Way Home serta jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan setelah kalian menyaksikan filmnya. Video ini dikhususkan untuk kalian yang sudah menonton filmnya, karena jelas akan mengandung banyak spoiler penting yang mungkin bisa mengurangi experience kalian terhadap filmnya. So, buat yang belum nonton, segera beli tiket di bioskop terdekat, dan setelah itu kembali kemari jika sudah selesai menonton filmnya. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, agar selalu mendapatkan update berita Marvel dari kami. Dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Video ini kita buka dengan sinopsis lengkap dari Spider-Man No Way Home. Singkatnya, film ini mengisahkan tentang upaya Peter Parker dalam membersihkan namanya setelah fitnah yang dilakukan Mysterio kepadanya. Satu cara yang ditempuh oleh Peter adalah dengan meminta bantuan kepada Dr. Strange agar semua orang melupakan fakta bahwa Peter Parker adalah sosok di balik Spider-Man. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima. Semua orang akan lupa dengan Peter dan masa lalunya, termasuk orang-orang terdekatnya. Dalam ritual yang dilakukan, Peter mengacaukan mantra sihir yang terhubung dengan terbukanya gerbang multiverse. Mulai dari detik ini, muncullah banyak supervillain yang sudah dilawan oleh Spider-Man sebelum versi Tom Holland. Dengan susah payah, Peter bisa mengumpulkan semua supervillain, dan begitu Dr. Strange ingin mengembalikan mereka, Peter menolaknya. Karena dipastikan para supervillain itu akan mati sesuai takdir mereka. Terkecuali dengan Sandman dan Lizard yang dikisahkan tidak tewas. Hal ini bertentangan dengan hati nurani Peter, maka dia melawan Dr. Strange dan mengambil kotak berisikan mantra sihir serta mengamankan semua supervillain di kediaman Happy. Peter memiliki tujuan mulia di mana dia berkeinginan untuk merubah semua supervillain itu agar mereka tidak lagi jahat. Dengan cara ini, Peter beranggapan supervillain itu bisa selamat dan tidak jadi mati karena mereka sudah berubah menjadi karakter yang baik. Namun keinginan Peter tidak berjalan sesuai rencana. Setelah bisa menyembuhkan Dr. Octopus dengan memperbaiki chip pengendali lengan mekaniknya, Norman Osborn dengan kepribadian ganda berubah menjadi jahat dan memimpin pengkhianatan. Dalam kasus ini, Bibi May bahkan tewas dengan adegan menguras air mata yang membuat seisi bioskop terdiam dalam kesedihan. Dalam kondisi yang menyedihkan, beruntung ada Ned yang ternyata masih keturunan penyihir dan bisa membuka portal dari cincin Dr. Strange serta memanggil Peter Parker namun dari universe berbeda yang ikut datang ke alam semesta ini. Ternyata bukan hanya supervillain dari alam semesta lain yang datang, namun Spider-Man era sebelumnya juga demikian. Akhirnya semua Spider-Man berkumpul dan menciptakan serum yang bisa menyembuhkan setiap supervillain. Pertempuran hebat kemudian terjadi di Menara Liberty yang sedang direnovasi. Singkatnya, semua supervillain berhasil disembuhkan dan Dr. Strange bisa mengembalikan mereka semua ke tempat asalnya masing-masing. Konsekuensinya adalah semua orang termasuk mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Peter tidak lagi mengenal siapa sosok di balik Spider-Man. MJ dan Ned bahkan tidak lagi mengenal siapa Peter Parker. Film ini kemudian ditutup dengan dua credit scene yang memperlihatkan Eddie dan Venom yang kembali ke universe mereka, mengikuti mantra dari Dr. Strange. Namun ada secuil bagian dari Venom yang masih berada di universe MCU. Kedepan film MCU akan diramaikan dengan sosok simbiot bernama Venom ini. Dan post credit scene yang kedua adalah cuplikan untuk film MCU selanjutnya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dengan tone yang menegangkan dan sedikit gelap, khas dari sutradara Sam Raimi yang terkenal sering membuat film horor. Nah, selesai dengan sinopsis dan spoiler No Way Home. Berikut kami akan membahas hal-hal penting yang mungkin kalian tanyakan setelah menyaksikan film ini.
Pertanyaan yang pertama, kita buka dengan apakah No Way Home terkait dengan Loki. Seperti yang kita tahu, No Way Home membawa multiverse ke layar lebar. Namun Loki sudah memperkenalkan gagasan tentang beberapa garis waktu dan alam semesta serta varian alternatif di serialnya. Di akhir serial Loki, kita tahu Loki dan Sylvie sedang berhadapan dengan sosok yang dikenal dengan He Who Remains. Sesuatu yang misterius kemudian terjadi di mana He Who Remains tidak bisa lagi melihat ke masa depan. Sylvie kemudian menikamnya dan sesaat kemudian timeline mulai bercabang, menciptakan multiverse yang tidak beraturan. Namun sebelum itu, He Who Remains sudah mengetahui ada kejanggalan dan timeline sudah sedikit bercabang sebelum Sylvie membunuhnya. Apakah multiverse pecah di serial Loki atau malah disebabkan oleh Spider-Man No Way Home? Mungkin keduanya memang terkait. Titik di mana He Who Remains tidak dapat melihat masa lalu mungkin saat Doctor Strange merobek multiverse. Ini tidak sepenuhnya jelas, tapi dengan Loki yang dikabarkan akan muncul di Doctor Strange 2, kemungkinan besar ada hubungannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa Spider-Man versi Andrew dan Tobey muncul di No Way Home? Rahasia besar yang akan dilihat semua orang adalah kedatangan dari Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang muncul di Spider-Man No Way Home. Duo ini, selayaknya para supervillain, mereka dibawa ke MCU karena mantra Doctor Strange yang salah, membuat semua orang menjadi tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man di seluruh multiverse dan dibawa ke alam semesta MCU. Hal ini sudah dijelaskan di dalam filmnya, namun ada hal yang cukup aneh menurut kami. Sangat mungkin ada banyak Peter Parker yang lain yang berkeliaran di seluruh dunia, namun Ned hanya memanggil 2 Peter Parker. Tapi bagaimana jika ada yang lain di mana-mana? Sayangnya, kita tidak akan pernah tahu, karena Doctor Strange mengirim semua manusia multiverse kembali ke alam semesta mereka masing-masing ketika menutup retakan di langit dengan banyak karakter dari multiverse yang diperlihatkan. Perlu juga dicatat bahwa Peter Parker versi Tobey Maguire tampaknya masih selamat dari luka tusukan hasil perbuatan Green Goblin. Jadi kita bisa berasumsi dia bisa kembali dengan selamat ke rumahnya dan bertemu dengan Mary Jane. Andrew Garfield juga kembali ke rumah dengan rasa percaya diri dan bisa menyelamatkan dunia kembali. Satu yang menjadi harapan saya, semoga Sony masih mempertimbangkan untuk membuat film kelanjutan dari 2 Spider-Man ini, seperti yang sebelumnya sudah tertunda. Spider-Man 4 versi Tobey dan The Amazing Spider-Man 3 versi Andrew. Apakah kalian juga berharap hal ini bisa terjadi? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa supervillain masih muda tapi Spider-Man sudah tua? Salah satu hal yang menjadi pertanyaan setelah menyaksikan No Way Home, kenapa Dr. Octopus masih muda dan dipoles dengan CGI untuk semakin membuatnya sama dari Spider-Man 2, tapi Spider-Man versi Tobey Maguire terlihat sudah tua. Hal ini termasuk ke dalam beberapa inkonsistensi multiversal di No Way Home yang coba diperbaiki di filmnya, tetapi kemungkinan besar kalian melewatkan penjelasannya. Pertama, ada Electro yang tiba-tiba menjadi karakter percaya diri, ramah, dan lebih keren. Padahal jika kita ingat, di film The Amazing Spider-Man 2, dia adalah sosok kutu buku yang norak dan culun. Rupanya energi listrik di MCU terasa berbeda, memberinya tampilan baru dan mungkin kepribadian yang juga baru. Kemudian ada fakta bahwa Green Goblin dan Dr. Octopus memiliki usia yang sama seperti saat mereka terbunuh di Spider-Man dan Spider-Man 2. Alfred Molina yang memerankan Otto Octavius bahkan diberi efek de-aging menggunakan CGI. Sebaliknya Peter Parker versi Tobey Maguire telah menua seiring bertambahnya usia sang aktor. Apa penjelasan untuk hal ini? Ini mengarah pada gagasan bahwa para supervillain diambil dari alam semesta mereka tepat sebelum mereka mati. Versi Dr. Octopus misalnya, diambil dari saat sebelum kematiannya di Spider-Man 2, ketika salah satu tangan logamnya mencekik leher Peter Parker versi Tobey Maguire. Sementara itu, Norman Osborn diambil dari sebelum dia tertusuk glidernya sendiri di Spider-Man pertama. Namun, ini berbeda dengan Peter Parker versi Tobey Maguire yang tampaknya berasal dari momen saat ini, karena dia belum mati dan hanya menjalani hidupnya setelah trilogi Sam Raimi.
Peter Parker versi Andrew Garfield juga diambil dari momen saat ini, hanya pada timeline alternatif. Inilah yang kemudian menjawab mengapa mereka menua sementara para supervillain masih berada dalam kondisi yang sama sebelum mereka mati. Kemudian, pertanyaan berikutnya, kenapa Venom berpindah ke MCU padahal tidak ada Spider-Man di universe-nya? Sekarang, akhirnya ada sedikit penjelasan perihal Venom dan Eddie yang tiba-tiba berpindah menuju alam semesta MCU. Ya, itu semua karena perbuatan Doctor Strange dengan mantra yang dikacaukan oleh Peter dan menyebabkan terbukanya gerbang multiverse. Venom kemudian diperlihatkan dalam adegan pasca kredit dari Spider-Man No Way Home, walau singkat dan bisa kembali ke tempat asalnya. Tapi, mengapa Venom dibawa ke MCU ketika dia tidak tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man? Di alam semesta Venom, bahkan tidak ada Spider-Man dan alam semestanya bukanlah bagian dari Spider-Man versi Andrew maupun Tobey. Hal inilah yang juga kami tanyakan dan belum diketahui jawabannya. Mungkin kita akan mendapatkan penjelasannya suatu hari nanti. Tapi pada saat film dimainkan, tidak ada bukti di layar bahwa Eddie Brock dan Venom mengetahui fakta bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, kecuali setelah mereka berpindah ke semesta MCU. Mungkin di film ketiga nanti hal ini akan dijelaskan. Pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi dengan karakter-karakter multiverse? Green Goblin, Lizard, Electro, Sandman, dan Dr. Octopus semuanya disembuhkan dari sifat jahat mereka pada akhir film Spider-Man No Way Home. Ketika mereka dikirimkan kembali ke alam semesta masing-masing setelah Doctor Strange membacakan mantra baru, Spider-Man berharap kelima penjahat tersebut tidak lagi jahat. Mereka tidak akan menyebabkan kekacauan lagi dan karena itu tidak akan mati di alam semesta mereka. Keinginan yang sangat mulia. Walau sebenarnya hal ini berlawanan dengan takdir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lizard, Green Goblin, dan Electro semua sekarang harus selamat dari takdir terakhir mereka setelah disembuhkan oleh ketiga Spider-Man. Dr. Octopus sebenarnya sudah menyelamatkan kota New York dari rencana jahatnya sendiri. Dia berubah pikiran saat menciptakan matahari buatan di Spider-Man 2. Mungkin berkat usaha Peter, Dr. Octopus akan menjadi pahlawan sedikit lebih awal dan bisa mencegah kekacauan akibat penelitiannya tanpa harus mati. Dia berubah pikiran sebelum kekacauan lebih parah dan bisa mencegah membesarnya matahari buatan yang akan merenggut nyawanya. Untuk Sandman, Flynn Marko sebenarnya hanya ingin pulang untuk menemui putrinya di sepanjang film No Way Home. Penjahat itu tidak pernah terbunuh di Spider-Man 3 dan pergi ke arah matahari terbit setelah Peter Parker versi Tobey Maguire membiarkannya untuk hidup. Menyembuhkan Flynn Marko berarti menghentikannya dari menyebabkan masalah di masa depan, tetapi tidak akan menyelamatkan Sandman karena Sandman tidak dikisahkan tewas. Lalu ada Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang juga kembali ke alam semesta mereka masing-masing. Mereka kembali dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Peter Parker versi Tobey Maguire hidup bahagia bersama Mary Jane, sementara Peter Parker versi Andrew Garfield sekarang memiliki semangat baru untuk menyelamatkan dunia dari depresi setelah kematian Gwen di The Amazing Spider-Man 2. Dan jangan lupa dengan Venom, dia juga kembali ke universe Sony namun meninggalkan setetes bagian tubuhnya untuk meramaikan MCU di masa mendatang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah ada dua Venom? Venom yang muncul di post-credit No Way Home adalah kelanjutan dari adegan post-credit Venom 2. Namun melihat karakter yang menghilang dan kembali ke universe Sony dalam waktu yang cepat cukup membuat kita terkejut. Namun yang lebih mengejutkan adalah fakta di mana ada bagian dari simbiot yang tertinggal. Dengan kata lain, kita harus berharap untuk melihat Venom menempelkan dirinya pada seseorang yang baru dan menyebabkan kekacauan di MCU. Ini menandakan adanya kemungkinan dari dua versi Venom. Satu dimainkan oleh Tom Hardy seperti yang sudah kita ketahui, dan yang lain diperankan oleh orang lain di MCU. Siapa yang bisa menjadi host untuk Venom di semesta MCU? Apakah varian Eddie Brock di MCU? Atau mungkin Venom akan langsung mendatangi Spider-Man setelah melihat berita di TV yang membuatnya cukup tertarik dengan Spider-Man? Kedepan sangat mungkin Marvel Studios akan menyandingkan Venom dengan Eddie versi MCU.
dengan aktor berbeda atau menyandingkan dengan Spider-Man selayaknya di komik, bahwa host sebelum Eddie adalah Peter Parker. Menurut kalian, apakah Venom menempel pada Spider-Man langsung atau memilih orang lain seperti Eddie? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah Charlie Cox adalah Daredevil di No Way Home? Satu cameo yang cukup mengejutkan adalah Charlie Cox. Dia muncul sebagai pengacara buta yang mampu menggunakan refleksnya yang luar biasa untuk menangkap batu bata yang dilemparkan ke arah Peter dari pendukung Mysterio. Ini berarti memang benar Charlie Cox memerankan Matt Murdock alias Daredevil yang terakhir kali terlihat di acara Netflix yang pada dasarnya mengambil referensi dari universe MCU. Bahkan Iron Man, Thor, dan elemen MCU yang lain sering disinggung di serial tersebut. Bertepatan dengan kemunculan kembali Daredevil di Spider-Man No Way Home, Vincent D'Onofrio juga kembali sebagai Kingpin di serial Hawkeye. Ini berarti ada dua karakter kunci dari serial Daredevil yang sudah kembali ke MCU. Pertanyaannya, apakah dengan ini sekaligus menandakan bahwa serial Netflix masih terhubung dengan MCU? Atau versi baru ini memiliki karakter yang sama? Atau mungkin varian dari versi mereka? Tentu kita harus melihat perkembangan film dan serial MCU ke depan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Tobey dan Andrew akan kembali menjadi Spider-Man? Hal ini saya yakin menjadi pertanyaan di benak kalian. Seperti yang kita tahu, Spider-Man No Way Home membuka pintu lebar-lebar untuk berbagai kemungkinan, termasuk potensi kembalinya Maguire atau Garfield sebagai Spider-Man dalam film mereka sendiri. Bagaimanapun, Spider-Man versi Andrew Garfield memiliki rasa optimis yang sudah diperbarui, yang membuatnya menjadi primadona untuk petualangan baru dan mungkin upaya untuk menemukan MJ-nya sendiri. Seperti rencana semula, di The Amazing Spider-Man 3 akan dimunculkan sosok MJ pengganti Gwen yang sudah tewas. Bahkan ada kemungkinan Spider-Man versi Andrew Garfield bisa bertemu dengan Venom versi Tom Hardy, karena keduanya telah kembali ke alam semesta mereka, dan bagaimana jika mereka berdua ternyata berada di alam semesta yang sama. Itu bahkan bisa menjelaskan bagaimana Eddie Brock mengetahui identitas asli Peter dan menjadi jawaban mengapa karakter ini bisa muncul di No Way Home. Ada begitu banyak potensi, tetapi pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Tobey Maguire dan Andrew Garfield ingin kembali? Tobey Maguire sepertinya memiliki peluang yang lebih kecil setelah lama meninggalkan peran dan versi karakternya sekarang yang memiliki beberapa masalah orang berumur seperti halnya dengan sakit punggung. Singkatnya, versi Tobey Maguire sudah cukup tua untuk kembali memerankan Spider-Man. Sementara itu, versi Andrew Garfield memberikan kinerja yang menakjubkan di No Way Home dan tampaknya lebih siap untuk comeback. Dia masih terlihat muda dan tidak jauh berbeda dari film solo sebelumnya. Sekarang, mari kita berharap agar Sony mau mengeluarkan cukup uang untuk membayar kedua Spider-Man ini agar filmnya berlanjut dan tidak hanya muncul sekilas di No Way Home saja. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan yang muncul setelah menyaksikan No Way Home. Semoga dengan menonton video ini, kalian menjadi semakin tahu dan bisa tidur nyenyak. Silakan like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum dan tulis pertanyaan yang masih membuat kalian bingung seputar No Way Home, barangkali belum kami sampaikan di video ini. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.